Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gilang Maulana dengan NIM 2453639 PN 18998 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi bawah laut yang disebut ROV atau Remotely Operated Vehicles. Teknologi ini sangat penting untuk observasi bawah air, terutama laut dalam, yang tidak bisa dijangkau manusia secara langsung. ROV adalah robot bawah air yang dikendalikan dari permukaan menggunakan kabel atau yang biasa disebut tether. Jadi ROV ini tidak bekerja sendiri, melainkan dioperasikan oleh kru dari kapal atau stasiun permukaan. Dengan bantuan kamera, sensor, dan peralatan lain, ROV bisa menyelam sampai ribuan meter ke kedalaman laut. Bayangkan, manusia hanya bisa menyelam terbatas. Tetapi dengan ROV, kita bisa melihat kondisi dasar laut secara langsung tanpa risiko bagi penyelam. Fungsi utama ROV ini sangat beragam. Dalam penelitian ilmiah, ROV digunakan untuk mengeksplorasi laut dalam dan mempelajari biota laut yang tidak pernah dijangkau sebelumnya. Di bidang industri, ROV sering dipakai untuk memeriksa pipa gas, kabel bawah laut, hingga instalasi minyak di lepas pantai. Selain itu, ROV juga dipakai untuk memetakan dasar laut, mencari kapal yang tenggelam, bahkan membantu operasi penyelamatan. Jadi, bisa kita lihat, fungsi ROV tidak hanya terbatas pada riset, tetapi juga industri dan keamanan. Setiap ROV memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama adalah frame dan buoyancy atau sistem apung yang menjaga stabilitas ROV di dalam air. Yang kedua ada thruster atau baling-baling kecil yang membuat ROV bisa bergerak maju, mundur, dan berputar. Yang ketiga adalah kamera dan sensor yang memberikan gambar dan data real-time kepada operator. Ada juga manipulator arm atau lengan robot yang bisa mengambil sampel atau memindahkan objek. Dan yang terakhir yaitu tether, kabel yang menghubungkan ROV dengan kapal untuk mengirim data sekaligus suplai listrik. Seperti teknologi lain, ROV punya kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yaitu ROV aman karena tidak membahayakan penyelam, bisa mencapai kedalaman ekstrim dan dapat bekerja lama di bawah laut. Data yang dikirim pun langsung real time ke permukaan. Namun ada juga kekurangannya yaitu biaya operasional yang tinggi, memerlukan kapal pendukung serta kru terlatih dan mobilitasnya terbatas karena masih tergantung pada kabel tether. Jadi meskipun sangat canggih, penggunaannya tetap butuh perencanaan yang matang. Berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis ROV. Observation class ROV biasanya kecil dan digunakan hanya untuk inspeksi visual. Work class ROV berukuran lebih besar dan dilengkapi lengan manipulator sehingga bisa melakukan pekerjaan berat di dasar laut. Ada juga special purpose ROV yang dibuat khusus untuk tugas tertentu, misalnya untuk menjinakkan ranjau laut atau misi ilmiah tertentu. Jadi bentuk dan ukuran ROV bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan. ROV sudah banyak digunakan dalam kehidupan nyata, seperti untuk eksplorasi kapal Titanic yang tenggelam di Atlantik. Peneliti menggunakan ROV untuk mendokumentasikan kondisi kapal tanpa merusaknya. Di industri minyak dan gas, ROV digunakan setiap hari untuk memeriksa kondisi pipa bawah laut. Riset ilmiah oleh lembaga seperti NOAA di Amerika juga sangat mengandalkan ROV untuk mengeksplorasi laut dalam. Di bidang militer, ROV dipakai untuk mencari ranjau laut, bahkan dalam operasi SAR, ROV bisa membantu pencarian korban kapal yang tenggelam. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa ROV adalah teknologi yang sangat penting untuk eksplorasi bawah laut. ROV ini juga membantu manusia melakukan observasi dan pekerjaan di laut dalam secara aman, cepat, dan tentunya akurat. Meskipun biaya operasionalnya cukup mahal, manfaatnya jauh lebih besar
baik untuk ilmu pengetahuan, industri maupun untuk keamanan. Oleh karena itu, ROV menjadi salah satu inovasi yang paling penting dalam bidang kelautan modern. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.